Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rizta Ayu Dasari dengan NIM 222111153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai corporate culture. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu mengenai apa sih itu corporate culture, atau mungkin masih asing dengan istilah corporate culture. Nah, ya, maka kita akan membahasnya di video kali ini. Jadi jangan lupa ditonton ya teman-teman. Nah, pokok pembahasan kita kali ini itu ada 4. Yang pertama, pengertian corporate culture. Terus yang kedua, membangun corporate culture yang islami. Ketiga, manajemen dan leadership yang Islam. Dan yang keempat yaitu good corporate governance. Materi yang pertama yaitu tentang corporate culture. Corporate culture merupakan atau biasanya disebut dengan budaya perusahaan, merupakan nilai umum dari semua anggota perusahaan. Nah, di sini ada 2 kata yaitu budaya dan perusahaan. Budaya merupakan seperangkat nilai, kepercayaan, dan sikap yang menjadi ciri perusahaan, kemudian diikuti oleh anggotanya. Sedangkan organisasi adalah suatu kelompok yang saling berinteraksi dalam pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki peran dan fungsi masing-masing dan memiliki tujuan yang sama, yaitu memiliki tujuan yang sama tanpa batasan dan jelas. Nah, ada juga pengertian corporate culture menurut para ahli, yaitu menurut Susanto tahun 1997, corporate culture merupakan suatu nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan menyesuaikan integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertindak dan berperilaku. Nah, dari pengertian para ahli, kemudian pengertian per kata tadi, dapat disimpulkan tentang corporate culture merupakan sistem nilai yang diyakini oleh semua anggota perusahaan. Tidak hanya diyakini, hal ini juga dipelajari, diterapkan sebagai sistem perekat, serta dijadikan acuan berperilaku dalam perusahaan. Dengan membangkitkan perasaan komunitas yang suasana tempat yang bagus, maka dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover karyawan, dan meningkatkan moral karyawan. Selanjutnya, mengapa sih corporate culture ini penting? Nah, corporate culture ini dianggap penting sebab dia dapat memperkuat identitas suatu perusahaan, kemudian dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan maupun karyawan. Terus yang ketiga, mempercepat adaptasi terhadap perusahaan, terutama untuk karyawan. Pada corporate culture yang ini bagus, maka karyawan akan gampang sekali untuk beradaptasi dengan perusahaan. Terus yang keempat, menciptakan pengalaman positif bagi semua pemangku kepentingan. Terus selanjutnya ada membangun corporate culture yang islami. Nah, membangun di sini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya, seperti mengutamakan nilai-nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir, keteladanan yang harus dijadikan sebagai karakter perusahaan. Jadi budaya ini tidak hanya menjaga keberlangsungan lembaga secara spiritual dan etis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai agama. Selanjutnya ada pemahaman terhadap sumber-sumber syariat. Landasannya selanjutnya ini adalah landasan dari corporate culture islami, yaitu ada pada surat An-Nahl ayat 90 tentang keadilan, terus surat An-Nisa ayat 58 tentang integritas, dan surat Al-Insan ayat 8-9 tentang tanggung jawab. Terus kemudian dari hadisnya itu dijelaskan juga, hadis riwayat Tabrani, yaitu sungguhnya Allah yang mencintai seorang hamba yang apabila bekerja ia menyempurnakannya. Terus kemudian ada amanah, adil. Terus selanjutnya ada
langkah-langkah caranya untuk membangun budaya perusahaan yang Islam bagi di lembaga keuangan syariah. Nah, perannya itu yang pertama adalah role model, seseorang yang tidak hanya mengelola tim saja, tetapi juga menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam. Terus yang kedua, program pelatihan nilai-nilai syariah bagi pegawai ini merupakan salah satu strategi membangun kerjasama Islami di lembaga keuangan syariah. Terus yang tiga, melakukan sistem evaluasi dan penghargaan berbasis akhlak dan etika kerja Islam. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan membangun budaya kerja Islam di lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada manajemen yang Islami. Ini pada dasarnya tertuang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga ijma. Nah, pelaksanaan ini semua itu memiliki manajemen yang baik apabila manusia itu memiliki iman yang kuat dan menyandarkan semua perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika semua disandarkan kepada Allah, maka akan terciptanya manajemen yang Islami. Kemudian leadership yang Islami itu seperti apa sih? Leadership yang Islami yaitu pemimpin yang bukan hanya seorang pemimpin yang memimpin sebuah perusahaan, tetapi seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian ada karakter dari pemimpin, itu adalah bersikap positif, kemudian sifatnya baik, dan keandalan dalam komitmen pada para pengikut. Nah, kemudian dia memiliki sifat yang bisa diajak musyawarah, terus mengutamakan nilai-nilai keadilan dan amanah. Selanjutnya ada good corporate governance. Nah, ini adalah suatu proses atau mekanisme pengelolaan bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah diterapkan dalam etika bisnis dan budaya perusahaan. Nah, prinsip good corporate governance ini ada transparansi atau keterbukaan informasi, yang kedua accountability atau akuntabilitas, yang ketiga responsibility atau pertanggungjawaban, yang keempat ada independensi, kemandirian, terus yang terakhir ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Kemudian tahap-tahap untuk melaksanakan good corporate governance. Yang pertama itu ada tahap persiapan dulu. Nah, persiapan ini ada 3 langkah, yaitu yang pertama awareness building, yang kedua CGC assessment, yang ketiga CGC manual building. Nah, yang pertama itu awareness building. Ini merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CGC dan komitmen bersama dan dalam penerapannya. Yang kedua yaitu CGC assessment. Itu dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Yang ketiga yaitu CGC manual building, adalah penyusunan manual hasil dan upaya identifikasi prioritas. Selanjutnya ada tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini ada 3 langkah juga. Yang pertama itu sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Nah, yang tahap pertama yaitu sosialisasi, adalah memperkenalkan kepada perusahaan terkait implementasi CGC, khususnya mengenai pedoman dan penerapan CGC. Terus yang kedua ada implementasi, yaitu melakukan atau menerapkan berdasarkan roadmap yang telah disusun. Yang ketiga adalah internalisasi atau jangka panjang dalam implementasi yang mencakup
berupaya dan memperkenalkan si gizi dalam seluruh proses bisnis. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dilakukan secara teratur untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan gizi setelah dilakukannya dengan meminta para pihak independen melakukan audit implementasi dan scrolling pada praktek gizi yang ada. Kemudian implementasinya itu dalam perusahaan asuransi syariah itu pada yang pertama kepatuhan terhadap prinsip syariah, kedua itu peran dewan komisaris dan direksi, ketiga transparansi dan akuntabilitas, yang keempat manajemen risiko dan kepatuhan, dan yang lainnya bisa lihat di PPT. Kemudian regulasinya itu ada pada peraturan POJK nomor 73 tahun 2016 yang menjadi pedoman utama pelaksanaan gizi di industri asuransi syariah. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai corporate culture. Semoga manfaat ini bisa menjadi salah satu pedoman atau referensi bagi kalian yang ingin mencari materi mengenai corporate culture. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.